Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendrik Sufastiawan dari kelas 6A Teknik Sipil UGIS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas rencana anggaran biaya saya. Khususnya pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan dari volume pekerjaan. Untuk pertama kali yang perlu kita perhatikan yaitu di bab satu. Nah, di bab satu sendiri ini ada pekerjaan persiapan, mulai dari pembersihan lahan, pagar sementara, dan item pekerjaan lainnya. Untuk perhitungannya sendiri, pembersihan lahan bisa diambil dari luasannya, panjang kali lebar. Nah, kemudian didapatkan luasannya meter persegi. Pada pekerjaan ini juga menyertakan pembuatan gudang, pengukuran pasangan bopleng, air kerja, listrik, dan penyediaan peralatan K3. Kemudian pembersihan selama pekerjaan dan pembersihan akhir dari pekerjaan. Kemudian di bab berikutnya ada pekerjaan struktur. Nah, untuk pekerjaan struktur sendiri ini dibagi menjadi beberapa subbab. Ada pekerjaan tanah, fondasi, dan seluf. Pada pekerjaan tanah ini bisa dihitung volumenya, yaitu kita lihat terlebih dahulu pada gambar. Di sana ada acuan ukuran dari fondasi pasangan batu kali menerus dan juga fondasi eh, pasangan fondasi dari footplate. Nah, untuk menghitung volume galian sendiri kita bisa tentukan kita acuannya adalah pada kedalaman serta lebar dari pondasi menerus. Untuk perhitungan volume untuk pekerjaan pondasi menerus. Nah, kita ambil sisi paling bawah, yaitu sisi paling lebar. Kemudian kita kalikan dengan tinggi ataupun kedalamannya dari titik nol existing tanah. Kemudian kita kalikan dengan panjang total dari pekerjaan pasangan batu kali menerus. Kemudian didapatkan volumenya sebagai berikut. Nah, kemudian ditambah pula dengan perhitungan dari footplate. Nah, untuk perhitungan footplate sendiri, kita pakai acuan yaitu sisi paling lebar bagian tapak bagian bawah. Kemudian kita kalikan dengan kedalaman, diambil dari titik nol existing tanah, kemudian dikali dengan luasan footplate itu sendiri. Untuk mendapatkan galian tanah untuk footplate per titik. Kemudian kita kalikan dengan jumlah footplate sesuai dengan tipenya dan diakumulasikan total dengan fondasi menerus. Kemudian didapatkanlah untuk volume galian. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pekerjaan struktural ya. Mulai pekerjaan kaki kolom. Nah, kaki kolom sendiri ini adalah kolom yang menghubungkan antara kolom atas dan footplate. Nah, untuk perhitungannya sendiri ada beberapa item yang diperhitungkan yaitu mulai dari pekerjaan beton, besi, backcasting. Nah, untuk perhitungan besi sendiri kita pada pekerjaan ini yang perlu diperhatikan adalah di mana pada pekerjaan ini juga menyertakan sambungan overlap yang akan disambungkan ke kolom lantai satu. Jadi yang dihitung bukan cuma panjang dari kaki kolomnya itu sendiri, tapi ditambah dengan overlap yang akan digunakan nanti di lantai satunya, yaitu untuk standarnya yaitu 40 kali diameter C dikalikan dengan jumlah besi yang digunakan. Kemudian didapatkanlah volume sebagai berikut. Kemudian ada pekerjaan tangga. Pekerjaan tangga meliputi beton tangga, backcasting, pembesian plat tangga. Nah, pada pembesian plat tangga ini lumayan tricky karena banyak bendingan-bendingan yang ada pada prosesi pembesian. Nah, pada prosesi pembesian ini kita hitungkan setiap sudut dari bending si itu sendiri. Nah, untuk perhitungan panjang besi
kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung panjang dari tiap bendingannya menurut sudut. Jika menggunakan sudut 90 derajat, maka digunakan 6D diameter besi. Kemudian untuk sleeve. Nah, sleeve sendiri ini ada item lantai kerja. Lantai kerja sendiri ini adalah cor ataupun plat injak pada bagian bawah dasar slope yang digunakan sebagai alas untuk memastikan permukaan rata. Pekerjaan ini berarti untuk perhitungan sendiri adalah lebar dikalikan dengan panjang bentang sleeve itu. Kemudian dikali dengan ketebalannya yaitu 5 cm, maka didapatkanlah volume sebagai berikut. Dikalikan dengan jumlah sleeve yang ada. Bagesting. Bagesting untuk perhitungannya sendiri kita karena ini pekerjaan sleeve yang diberi bagesting hanyalah sisi kanan dan kiri, maka yaitu dikalikan luasan dari kanan dan kiri sisi sleeve itu. Untuk tulangan sengkang dan tulangan utama, ini yang perlu diperhatikan adalah setelah kita tahu jumlah dari per panjang per sengkang, yaitu adalah berapa jumlah sengkang pada sleeve itu. Untuk acuannya adalah kita bisa pakai rumus seperempat bentang bagian tumpuan dan setengah bentang sisi lapangan. Nah, kita dapatkan jumlah kemudian dikali dengan per batang panjangnya berapa. Kemudian didapatkanlah eh, hasil total. Untuk pekerjaan struktur lantai 1, pekerjaan kolom. Nah, pekerjaan kolom ini seperti pekerjaan kaki kolom itu sendiri tadi untuk perhitungan besi juga sama. Kita walaupun ini pekerjaan kolom lantai 1, namun yang perlu perhatikan kita juga harus menyiapkan eh, tambahan ataupun ekstra untuk overlap di lantai 2-nya yaitu sekitar 40D. Pada pekerjaan ini ada tambahan yaitu plastik cor. Nah, plastik cor ini digunakan untuk metode curing. Jadi, maaf, untuk lapisan bawah. Jadi, sebelum pengecoran lantai, kita dikasih alas yaitu plastik cor. Gunanya untuk menjaga kualitas ataupun mutu beton sendiri. Nah, untuk plastik cor sendiri kita menghitung adalah luasan dari area plat lantai. Kemudian didapatkanlah luasan sebagai berikut. Nah, kemudian pekerjaan Wirmes. Untuk Wirmes sendiri, ini sama seperti plastik cor. Jadi, kita hitung luasan dari Wirmes, maka didapatkanlah luas Wirmes yaitu 256,1 meter persegi. Untuk pekerjaan kolom dan pekerjaan kolom praktis, nah ini sama. Jadi metodenya adalah perhitungan. Yang perlu diperhatikan adalah mulai dari pembersihan sengkang, kita hitung satu-satu jumlah bendingannya. Mungkin untuk bendingan 90 derajat, untuk sengkang ada 3 dan 135 ada 2 dan besi sengkang atau pengait 2 sisi yaitu untuk panjangnya adalah 6 diameter besi. Jadi selain jumlah keliling dari sengkang itu ditambahkan dengan bendingan dan kait. Kemudian kita pekerjaan pada dinding.
Nah, pada pekerjaan dinding, kita hitung luasan dari dinding dengan acuan lebar dan tinggi elevasi dari titik cor ke balok. Nah, kita dapatkan volume ataupun luasan dari acuan tersebut. Nah, untuk plesterannya sendiri, ini plesteran dua sisi, maka luasan itu dikalikan dengan dua, maka didapatkanlah luasan dari plesteran dan acian serta pengecatan. Apabila pada pekerjaan tersebut memang menggunakan acian, plesteran, dan cat dua sisi. Namun apabila hanya satu sisi, maka cukup dihitung satu, tidak perlu dikalikan dua. Mungkin secara eh, base-nya seperti itu. Untuk pekerjaan pintu aluminium ataupun kusen aluminium. Nah, pada pekerjaan ini kita hitung jumlah titik-titik pada tiap bagian yang menggunakan pintu dengan jenisnya masing-masing. Nah, pada pekerjaan ini kita bagi mulai dari pemasangan kusen serta daun pintu, baik itu pintu ataupun jendela serta kaca. Untuk pekerjaan plafon. Nah, untuk plafon sendiri ini ada beberapa macam. Nah, untuk pekerjaan plafon kita sama halnya dengan pekerjaan perhitungan luasan, yaitu luasan dari tiap sisi bangunan. Yang dimaksud ini adalah dari antara blok, mungkin per kamar itu didapatkan berapa luasannya. Kemudian pekerjaan lantai dan dinding, pasangan lantai dan dinding. Nah, pada pekerjaan ini yang perlu kita perhatikan adalah selain luasannya, kita juga mempertimbangkan dari spek material apa yang digunakan agar tidak salah dalam inputan data, baik itu jumlah, volume, ataupun spek. Pada pekerjaan pada dinding kamar mandi, di sini kita ada cara perhitungan yaitu dengan luasan dari tinggi sesuai gambar dan lebar gambar dikalikan dengan 4 sisinya. Namun apabila sisinya berbeda-beda, maka disesuaikan. Dan juga pada sisi yang terdapat pintu, nah itu dikurangi dengan luasan dari pintu yang terdapat pada ruangan tersebut. Apabila di kamar mandi, dikurangi dengan luasan pintu dari kamar mandi. Pada pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan lain-lain. Nah, untuk pekerjaan lain-lain sendiri, ini ada railing tangga untuk lantai 2 ke lantai 3, railing balkon, ornamen dapur, dan lain-lain. Untuk railing sendiri, kita bisa hitung, yaitu panjang total dari area balkon dan tangga. Kemudian adalah instalasi ME. Nah, ME sendiri kita yang menjadi acuan adalah pada pekerjaan perhitungan mulai dari jumlah item, spesifikasi yang perlu kita perhatikan karena banyak tipe yang digunakan. Nah, untuk pada pekerjaan instalasi pipa, ini ada dua jenis, yaitu pipa vertikal dan pipa horizontal. Nah, karena kita berada
menggunakan gambar dua dimensi yang paling rawan adalah perhitungan pipa vertikal yang dimana sering terlewat. Nah, untuk perhitungannya sendiri adalah kita tambahkan atau kita jumlahkan dari penggunaan pipa vertikal dan horizontal. Untuk pipa vertikal sendiri ini adalah pipa yang menghubungkan antar setiap lantainya. Didapatkan dari tinggi elevasi setiap lantai. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan dengan gambar yang sudah tertera. Dan untuk instalasi lainnya kita bisa lihat mulai dari panel bauksit kering, instalasi lampu, dan titik stop kontak lainnya. Pada instalasi titik lampu yang perlu di highlight adalah yaitu dari panjang dari instalasi kabel. Yang tertera di gambar cuma gambar pada elevasi horizontal. Seringkali terlewat pada sisi vertikal kita juga harus bisa mengira perkiraan dari tinggi saklar itu berapa meter. Kemudian untuk ditambahkan dengan panjang dari kabel yang arah horizontal. Jadi untuk menghitungnya kita tambahkan antara kabel yang dari stop kontak ke atas arah horizontal ditambah dengan maaf vertikal ditambah dengan horizontal yang arah ke lampu. Begitu untuk cara perhitungan dari kabel. Begitu mungkin untuk presentasi pada pekerjaan kali ini. Apabila ada kesalahan dari pembawaan saya dan perkataan saya minta maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.